bersama saya Nima Desariasih, SPD selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Mengui. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat. Di video tadi kalian sudah menyaksikan peristiwa mobil yang mogok itu, bukan? Nah, siapa yang tahu kenapa mobil yang mogok bisa bergerak setelah didorong? Tepat sekali. Yang menyebabkan mobil yang mogok itu bisa bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda bisa mengalami perubahan gerak. Apakah kalian tahu apa hubungan gaya dengan materi kita kali ini? Pada video kali ini kita akan membahas materi hukum 2 Newton. Adapun kadir dan indikator yang harus kalian capai adalah: siapa sih penemu dari hukum Newton? Hukum Newton ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Beliau adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli kimia, dan ahli astronomi yang berasal dari Inggris. Selain menemukan hukum Newton, beliau juga penemu dari gaya gravitasi yang sering dikenal dengan istilah gaya gravitasi Newton. Perhatikanlah video berikut ini. Sebuah mobil didorong oleh satu orang dan didorong oleh lebih dari satu orang. Dari video tersebut, kalian pasti mengetahui bahwa mobil yang didorong oleh lebih dari satu orang akan bergerak lebih cepat dari mobil yang didorong oleh hanya satu orang saja. Dari peristiwa tersebut, bisa kita simpulkan bahwa jika massa suatu benda sama, maka percepatan akan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya, maka percepatan akan semakin besar. Atau semakin kecil gaya, maka percepatan akan semakin kecil. Persamaan tersebut bisa ditulis seperti. Nah, sekarang coba kalian simak video yang kedua berikut ini. Seseorang dengan gaya yang sama mendorong sebuah mobil, kemudian mendorong sebuah motor. Dari video tersebut, kalian akan mengetahui bahwa saat seseorang mendorong motor dan mobil dengan gaya yang sama, maka motor akan bergerak lebih cepat daripada mobil. Dari sana bisa kita simpulkan bahwa jika gaya yang diberikan tetap, maka percepatan akan berbanding terbalik dengan massa. Artinya, semakin besar massa, maka percepatan akan semakin kecil. Dan begitu juga sebaliknya, semakin kecil massa, maka percepatan akan semakin besar. Hubungan tersebut bisa ditulis. Dari peristiwa tersebut, maka kita akan bisa menyimpulkan bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau ditulis secara persamaan fisika, maka rumusnya akan menjadi. Sebagai latihan, kalian bisa menyimak contoh soal berikut ini. Sebagai contoh soal, dua buah benda bermassa M1 5 kg dan M2 8 kg ditarik dengan gaya 30 Newton seperti gambar. Hitunglah percepatan kedua benda. Dari soal tersebut, maka akan dapat diketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama dengan 8 kg, F sama dengan 30 Newton. Dan ditanya, A sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita akan menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. Sehingga A sama dengan F dibagi M1 ditambah M2 sama dengan 30 dibagi 5 ditambah 8, sehingga A menjadi 30
dibagi 13 sama dengan 2,31 meter per sekon kuadrat. Berarti kesimpulannya, percepatan kedua benda adalah 2,31 meter per sekon kuadrat. Dari pembelajaran hari ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda yang bisa dirumuskan A sama dengan sigma F per sigma M. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hukum 2 Newton. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Nimade Saryasi SPD MPD. Sampai jumpa. Maju bersama, hebat semua.